Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melisa Dipurwanti dengan NIM 24002030. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme public relation, perbedaan public relation dengan marketing, iklan, dan propaganda, serta hubungan public relation dengan media, dan media yang digunakan public relation official. Baiklah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara kerja atau mekanisme public relation. Yang pertama, identifikasi dan analisis. Riset adalah proses public relation untuk mengidentifikasi dan menganalisis kondisi. Ini adalah hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang public relation. Identifikasi dan analisis adalah dua hal yang sangat penting untuk mengetahui peluang pasar beserta kondisinya. Riset yang dilakukan oleh public relation bermanfaat sebagai fondasi bagi seorang komunikator. Atau, dalam artian lain, riset memiliki manfaat khusus sebagai sebuah landasan dalam menggarap isu penting. Mengidentifikasi kelompok yang jadi target operasional. Proses kegiatan riset cukup rumit dan harus dikerjakan secara detail. Selanjutnya, yakni planning atau perencanaan. Data yang masuk akan berperan dalam pengambilan keputusan terkait dengan program apa saja yang akan diterapkan pada publik, bagaimana strategi komunikasinya, serta apa yang jadi tujuannya. Yang ketiga, komunikasi dan interaksi menjadi salah satu hal penting yang perlu untuk digarisbawahi. Kegiatan public relation yang utama adalah berkomunikasi, sehingga seorang public relation harus melakukan komunikasi atau komunikasi massa dengan sebaik-baiknya. Intinya, komunikasi dan interaksi tak hanya dimaksimalkan antara tim perusahaan, tetapi juga ditujukan untuk masyarakat. Tanpa hal ini, mustahil seorang public relation mampu mewujudkan tujuan dari strategi yang telah mereka usung. Yang keempat, evaluasi dan pengukuran. Proses public relation selanjutnya adalah evaluasi. Dalam tahapan ini, seorang public relation harus menyiapkan instrumen yang mampu menilai persiapan, pelaksanaan, hingga mengukur seberapa besar pengaruh program yang telah dilaksanakan kepada masyarakat atau perusahaan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas materi tentang perbedaan public relation dengan marketing. Yang pertama, perbedaan fungsi. Kedua industri tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi public relation adalah membangun hubungan yang menguntungkan dengan publik utama organisasi. Sedangkan marketing merupakan tentang mempromosikan dan menjual produk atau layanan termasuk riset pasar, dan periklanan yang bertujuan untuk menghasilkan penjualan langsung. Yang kedua, perbedaan tujuan. Public relation berfokus membangun reputasi yang positif dan dinamis dalam menjalankan perannya itu. Public relation tidak bisa bekerja sendiri, melainkan menjadikan pihak ketiga seperti jurnalis dan media massa sebagai mitra strategis. Sementara marketing fokus pada perolehan keuntungan dan mengiklankan produk. Yang ketiga, target audience. Strategi public relation dan marketing menargetkan audiens yang tentunya berbeda. Target public relation adalah menciptakan dan mempertahankan citra perusahaan atau merek melalui pengelolaan saluran komunikasi yang positif antara perusahaan dan pemangku kepentingannya. Sedangkan marketing mencoba untuk mencapai pendapatan langsung. Tim marketing menjangkau konsumen dan membuat mereka berpikir, percaya, atau melakukan tindakan yang berfokus pada penjualan. Selanjutnya, strategi yang berbeda. Keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Oleh karenanya, strategi juga berbeda. Public relation berfokus pada strategi komunikasi untuk membangun reputasi. Selain itu, public relation juga berperan dalam menyusun strategi manajemen krisis yang dapat mengancam reputasi. Sedangkan marketing fokus pada strategi pemasaran, mulai dari pemasaran media sosial, transaksional, hingga masih banyak lagi. Selanjutnya, di sini saya akan membahas materi tentang perbedaan public relation dengan iklan. Yang pertama, perbedaan tujuan. Periklanan bertujuan untuk menjangkau sebanyak orang dengan biaya serendah mungkin. Sebaliknya,
Public relation menggunakan sedikit orang, memakai pendekatan yang selektif, dan merangkai pesan-pesan secara rinci untuk para pendengar yang telah ditentukan. Yang kedua, perbedaan media yang dipakai. Media yang dipakai oleh iklan hanyalah media-media komersial, sedangkan public relation memakai media komersial yang jauh lebih beragam lagi. Bahkan masih ditambahkan dengan media-media komersial yang diciptakannya sendiri, seperti jurnal internal, slide, video, pameran-pameran tentang perusahaan, bahan pendidikan, seminar, dan sponsor. Yang ketiga, perbedaan target audiens. Sasaran utama iklan adalah membujuk orang-orang supaya melakukan sejumlah tindakan yang diinginkan serta membeli produk, mendatangi toko, membalas penawaran pihak pengiklanan dengan surat atau telepon, atau sekedar mengingat-ingat nama produk yang diiklankan, dan suatu saat pada akhirnya ia membeli. Sedangkan humas atau public relation tidak berniat mendorong orang lain melakukan sesuatu, melainkan bertujuan menciptakan saling pengertian di antara segenap khalayak mengenai kedudukan perusahaan yang tepat atau citra perusahaan tentang produk atau jasanya. Selanjutnya, perbedaan relasi. Dalam melaksanakan tugasnya, periklanan cenderung hanya menjalin komunikasi dengan rekan kerja, klien saja, dan tenaga publikasi iklan. Sedangkan public relation harus menjalin relasi dengan banyak pihak untuk mendapatkan exposure media seperti editor, produser, reporter, serta direktur berita. Selanjutnya, di sini saya akan membahas materi tentang perbedaan public relation dengan propaganda. Yang pertama, perbedaan tujuan. Tujuan Tujuan public relation adalah untuk membangun saluran komunikasi yang terbuka dan transparan antara organisasi dan publiknya, menumbuhkan kepercayaan dan pengertian. Sementara propaganda seringkali berfungsi untuk mempromosikan agenda atau ideologi tertentu melalui penyebaran informasi selektif dan persuasif. Yang kedua, perbedaan audiens. Hubungan masyarakat atau public relation menargetkan khalayak yang beragam, termasuk pemangku kepentingan, media, dan publik yang bertujuan untuk membina hubungan positif dan saling pengertian. Sementara propaganda seringkali berupaya mempengaruhi kelompok masyarakat atau demografi tertentu melalui pesan dan persuasi yang ditargetkan. Yang ketiga, perbedaan taktik. Public relation menggunakan komunikasi yang strategis, hubungan media, dan manajemen acara untuk menyampaikan informasi yang akurat dan transparan yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas materi tentang hubungan public relation dengan media. Yang pertama, model hubungan antara public relation dengan institusi media. Model hubungan antara public relation dengan institusi media ini adalah model hubungan yang bersifat bisnis. Hubungan dibangun dalam kondisi formal dan saling menguntungkan. Contohnya, public relation memasang iklan di media. Sebaliknya, media membuat berita yang dikirimkan oleh public relation. Hubungan ini adalah hubungan yang formal dan kekeluargaan, tetapi berada dalam konteks bisnis. Jika dilakukan analisis dengan mengacu pada pendapat Brunig, maka model hubungan antara public relation dengan institusi media adalah model hubungan Mackey-Esmerick dan Simerick model. Model hubungan ini adalah model hubungan yang terjalin dalam hubungan sesama menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Model hubungan ini dapat diaplikasikan dalam kehumasan sehari-hari. Yang kedua, model hubungan antara seorang public relation dengan pekerja media atau wartawan. Hubungan public relation masih banyak berfungsi sebagai pemberi informasi atau public information. Ini terlihat dari model hubungan yang informal, hubungan sebagai sahabat, hubungan simbiosis mutualisme, dan saling mempercayai.
Untuk menciptakan hubungan seperti ini, seorang praktisi public relation diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan pekerja media, termasuk wartawan, dalam mencapai kepentingan bersama. Model hubungan ini adalah model hubungan persahabatan dalam konteks simbiosis mutualisme, di mana terjadi proses saling mempercayai dan saling membantu. Materi selanjutnya adalah media yang digunakan oleh Public Relation Officer dan hubungannya. Yang pertama, Horse Journal. Media internal atau HORS organisasi dipergunakan oleh public relation atau humas untuk keperluan publikasi atau sebagai sarana komunikasi yang ditujukan kepada kalangan terbatas, seperti karyawan, relasi bisnis, nasabah, dan konsumen. Yang kedua, media pertemuan atau event. Media pertemuan secara langsung dengan para audiensnya melalui tatap muka langsung, face to face. Misalnya, presentasi, diskusi panel, seminar, dan pameran. Yang ketiga, print material. Barang cetakan untuk tujuan publikasi public relation dalam upaya penyampaian pesan-pesannya yang berbentuk seperti brosur, blog, kop surat, kartu nama, kartu ucapan selamat, kalender, dan lain-lain. Keempat, media personal. Merupakan media public relation berkaitan dengan kemampuan untuk mengadakan pertemuan secara langsung, untuk maksud mengadakan pendekatan secara personal atau melobi, kemudian bernegosiasi sehingga kedua belah pihak yang terlibat dalam perundingan akan mencapai kata sepakat. Kesimpulannya, konsep kerja public relations selalu berkaitan dengan persoalan citra. Untuk mendapatkan citra yang baik, public relation harus bekerja sama dengan pihak media massa. Hubungan yang saling menguntungkan harus dibangun secara institusional maupun personal. Hubungan tersebut bersifat saling membutuhkan, seimbang, jujur, dan profesional. Organisasi membutuhkan media massa sebagai jembatan menuju publik. Sementara itu, media massa membutuhkan organisasi sebagai sumber media. Baiklah, hanya itu penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.